Satu hal Bapak, sesuatu yang paling mahal namun sekaligus paling murah itu adalah rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat merupakan kasih sayang, ridho, keriduan, kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang bisa menandingi rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun katanya ada nazuman yang sering diucapkan di majelis taklim ibu-ibu, Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bukankah kunci surga itu adalah kalimah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu baru diucapkan dan diiktikadkan oleh kaum muslimin, diucapkan oleh lisan dengan iqrar bil lisan wa'malu bil arkan. Tetapi pemilik surga sejatinya siapa? Allah. Dan satu-satunya yang memasukkan kita ke dalam surga bukan kalimah la ilaha illallah, bukan amal ibadah kita, bukan ketaatan kita, bukan. Apa? Kasih sayang Allah. Kasih sayang itu dalam dan rahmah, kasih sayang ya. Kasih sayang Allah dan keriduan Allah. Beda kalau la ilaha illallah kita yang mengucapkan, sedangkan ridho Allah sudah pasti Allahnya yang berperan. Contoh kecil, katakanlah saya orang yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang paling durhaka di kolong langit ini kecuali Qadar, Mang Qadar. Nah, sekalipun saya orang yang paling bermaksiat, tapi alhamdulillah saya pernah meyakini bahkan selamanya sampai akhir hayat saya bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad itu Maha lembut dan penuh kasih sayang. Nah, karena keimanan saya itu Allah ridho, misalkan ya, Allah ridho dicintainya dan Allah ridho kekasihnya dicintainya. Masya Allah, kalau sudah mendapatkan ridho, ibarat kata tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kecuali Allah akan menempatkan pada sesuatu yang orang tersebut disenanginya. Kan atau tidak mungkin misalkan kita sayang kepada putra-putri kita, kemudian kita tuh punya rumah yang bagus sekali, sementara rumah yang ditempati jelek misalkan. Kita tega nggak menempatkan putra dan putri istri-istri kita di situ? Enggak. Pasti ingin menempatkan sesuatu yang terbaik, yang terindah, yang terbagus, yang termahal, yang teristimewa. Itu baru makhluk. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk meraih ridho Allah itu sangat simpel. Tidak mesti dengan biaya yang mahal, tidak mesti dengan ibadah yang luar biasa berat, tidak mesti yang melakukannya rame-rame, tidak. Walaupun seorang, walaupun sebentar, walaupun sederhana, walaupun biasa-biasa saja, tapi itu mengakibatkan Allah ridho terhadap amalia kita. Masya Allah, itu yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi masuk ke dalam surga itu bukan tujuan, apa? Asbab karena keridhaan Allah ya. La yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah engkau sekalian dimasukkan ke dalam surga, wala yujirahu minan nar, dan tidak akan dimasukkan ke dalam, tidak akan dihindarkan ke dalam neraka karena amal ibadah kamu. Itu Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabat yang betapa tinggi akhlaknya, tinggi amal ibadahnya, tinggi ilmunya, terperanyat, ya wahai Rasul, bagaimana mungkin amal ibadah kami tidak bisa memasukkan kami ke dalam surga? Apakah engkau sama wahai Rasul?
Sama saya juga katanya, illa kecuali illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Maka insya Allah semakin hari kita semakin memperbaharui niat dan tujuan kita, bahwa apapun yang kita laksanakan, entah sosialkah, entah ibadahkah, entah hablum minallahkah, entah hablum minan nas, entah hablum minal alam, semuanya itu semata-mata untuk mencapai alhamdulillah rahmat dan ridho Allah. Baik. Di sini ada perumpamaan-perumpamaan. Famithalul maksiyati, walaupun ini perumpamannya tentang taubat ya. Famithalul maksiyati, adapun perumpamaan perbuatan maksiat itu kanari, seperti api, wazulmatu, dan kegelapan, dukhonuha, kegelapan itu ibarat asapnya gitu ya. Nah, perbuatan maksiat diibaratkan seperti halnya api. Api kalau masih dalam kecil itu menjadi sahabat, bisa untuk menyalakan kompor, bisa untuk menerangi ruangan, bisa untuk memanaskan alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah besar menjadi musuh. Menjadi musuh ya. Subhanallah. Demikian juga maksiat. Kalau maksiat kecil kemudian kita tumpas habis dengan istighfar, baru juga melaksanakan astagfirullahaladzim, saya memohon ampun kepada Allah. Berbuat lagi maksiat, astagfirullahaladzim. Tapi itu tuh yang kerasa. Bagaimana yang kalau tidak terasa? Tahu-tahu di dalam rekening catatan amal baik dan amal buruk kita, ternyata ini udah menggunung. Iya, kalau uang mah orang-orang semuanya pada senang. Tapi kalau dosa, Allahu Akbar. Gimana cara untuk membasminya? Ada teknik sederhana untuk menghapus dosa-dosa kita. Perhatikan kalimat dosa. D-O-S-A. Supaya dosa tersebut menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, harus dihilangkan salah satu hurufnya. Apa itu? S. S menjadi doa. Astagfirullahaladzim. Bukankah itu doa yang paling istimewa bagi kita? Beristighfar, memohon ampun. Doa itu bisa pengharapan, bisa permohonan, bisa memohon sesuatu yang kita inginkan, bisa menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, dosa menjadi doa, maka astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kalau astagfirullah tidak ada kait memuji Allah, ya. Bagaimana katanya di dalam suatu hadis bahwa Rasulullah SAW menyatakan kalimat istighfar itu astagfirullah. Kalau kita astagfirullahalazim, atau untuk sebagian kalangan dua pujian kepada Allah, astaghfirullahal ghafurur rahim. Kita lihat pribadi Rasulullah SAW. Bukankah Allah sudah menjamin tidak ada dosa dalam diri Rasulullah SAW? Kalaupun toh ada, maka detik itu pula dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking sayangnya kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Astaghfirullah, itu sudah penghayatannya luar biasa. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la astaghfirullaha kulla yaumin sab'ina marrah, bahwa saya beristighfar kepada Allah sehari semalam 70 kali. Dan di dalam hadis Imam Bukhari, la astaghfirullaha wa atubu ilaih mi'ata marrah, saya beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali fi kulli yaumin. Masya Allah gitu ya. Jadi jangan disamakan dengan kita. Saya ini mama saya gitu ya. Nyebut astagfirullah itu ya asal ngucapin saya mah. Tanpa penghayatan, tanpa ingat kepada dosa. Jadi apa tuh yang diucapkan? Itu mah kebiasaan aja setelah sholat mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya seringkali mengucapkan istighfar tanpa penghayatan, tanpa mengingat dosa, jauh dari kriteria taubatan nasuha ya, jauh sekali ya. Nah, sedangkan Rasul masa cuma 70 kali atau 100 kali, itu beda penghayatan. Sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Astaghfirullahalazim, belum sampai ke azim, beliau teringat dosa-dosa, beliau teringat pembanggakan kepada Allah, beliau teringat ketidaktaatan kepada Allah. Padahal mana mungkin Rasulullah seperti itu ya. Ini mah penghayatan kepada dosa-dosa beliau gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari tidak terlihat apakah Rasul sedang bahagia atau sedang bersedih. Kenapa? Sehari-hari nangis. Ada masyarakat yang muslim setelah mengucapkan Allahu Akbar nangis. Ada kebahagiaan, nangis. Ada sesuatu yang membanggakan untuk dirinya, keluarganya, dan para sahabatnya karena banyak kaum muslimin yang masuk Islam, nangis. Subhanallah, sajadahnya itu sampai basah karena air mata. Lagian subhanallah, kalau saya nih, kalau saya mah bisa dihitung ya, ibadah itu dalam satu sehari semalam ya kali-kali lah gitu ya. Paling-paling isi nyebutkan tumben ibadah gitu. Karena saking jarangnya gitu ya. Kalau Rasul subhanallah, sampai istilah kata zaman sekarang itu diprotes lah ya, diprotes oleh Siti Aisyah. Wahai Rasul, bukankah Allah sudah menjamin surga dengan segala keindahannya, dan engkau pula dijamin bahwa neraka tertutup rapat-rapat semuanya. Tapi masa sampai begini-begini amat ibadah kepada Allah gitu ya. Siang, malam, pagi, sore, malam. Masya Allah. Tidak ada henti-hentinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul hanya menyatakan, ya Aisyah, afala takuna an akuna minasyakirin. Masya Allah ya. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak ingin kalau saya menjadi orang hamba yang bersyukur? Masya Allah gitu ya. Paling kalau saya mah tahajud kalau ada maunya, salat duha kalau ada maunya, segala sesuatu kalau ada maunya gitu ya. Kapan ikhlasnya tuh? Hampir nggak ada ikhlasnya saya mah. Hampir nggak ada istilah ikhlasnya. Tapi sekalipun tidak pernah ikhlas, maksakeun weh duka iraha ikhlasnya mah. Mungkin hitungan ke 100, ke 200, ke 500, ke 1000, ke 2000, sekian wallahu alam gitu ya. Yang penting mah macul gitu ya. Dalam artian mengerjakan. Walaupun ya tidak pernah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul dan apa yang dikehendaki oleh Allah, dengan ibadah sebaik-baiknya. Namanya juga belajar ya, tahap belajar saya mah. Baik. Famithalul ma'siyati kannari wa zulmatu dukhanuha. Permisalan maksiat itu seperti halnya api yang melalap segala sesuatu yang dilaluinya. Apapun, mau kayu, apalagi mau kain, mau besi sekalipun hancur sama api mah gitu ya.
Wa zulmatu adapun kegelapan, dukhanuha itu hanyalah asapnya. Kaman seperti halnya manusia, auqada yang menyalakan api, fi baitin di dalam sebuah rumah, sab'ina sanatan sebanyak selama 70 tahun. Kalau api dinyalakan selama 70 tahun, ala tarohu, apakah kamu tidak akan melihat, kata Tuan Syekh, yaswaddu, rumah itu akan hitam. Ya, mungkin ini menceritakan, mengisahkan zaman dulu banyak orang-orang yang Zoroaster. Zoroaster itu para penyembah api yang selalu menyalakan api di rumahnya gitu ya. Jangankan api ya, saya sering melihat di desa-desa karena tungku itu selalu menyala, padahal menyalanya itu karena masak pagi, sore, malam lah sedikit gitu ya. Saya melihat bahwa di dapur orang-orang desa itu termasuk bibi saya, uwa saya, nenek saya, hitam sekali. Padahal cuma sekali-kali kan, cuma sekali-kali untuk dibuat masak saja. Bagaimana kalau seandainya 70 tahun tidak berhenti-henti? Kan 70 tahun tidak berhenti-henti mah, subhanallah, itu ada sesuatu di dalam api tersebut. Maksudnya orang-orang mengagungkan api tersebut karena penyembahan api, kepada terhadap api. Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika lahir, salah satu mukjizat Nabi itu walaupun belum ada gitu ya, tapi baru lahir itu sudah menggemparkan dunia. Apa itu? Pertama, berhala-berhala sekitar Ka'bah 365 hancur semuanya. Orang-orang pada heran, ada apa ini? Ada apa ini? Kok bergetar? Ternyata hancur. Itu apa? Berhala. Kemudian berhala di Mekah ya. Kemudian bahwa api sesembahan bangsa Persia, Iran kalau zaman sekarang, bangsa Persia itu menjadi padam. Padahal selama 1000 tahun api itu tidak pernah padam. Orang-orang bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa bisa padam? Padahal 1000 tahun tidak pernah padam. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menandakan bahwa segala kemusyrikan, penyembah patung, penyembah api, penyembah animisme, penyembah dinamisme, semuanya akan hancur li'ila'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin, dengan tegaknya agama Islam dan juga kejayaan bagi kaum muslimin wal muslimat. Masya Allah, menjadi isyarat. Dan betul saja bahwa setelah kangjeng Nabi Muhammad SAW ekspansi dari Mekah ke Madinah, kemudian dari Madinah, kalau di Mekah mah itu masa-masa apa namanya, penumbuhan iman lah ya, penumbuhan iman. Selama 10 tahun di Mekah kurang begitu respon terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah lahir di Mekah, berarti, dan diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. 40 ditambah 10 sama dengan 50. Dan kalau ditarik garis lurus leluhur-leluhur Rasulullah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi. Kenapa? 124.000 nabi, yang 70.000 itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sang pendiri kota Mekah, dan Nabi Muhammad lahir di Mekah, kemudian berdakwah di Mekah, tapi kurang begitu respon orang-orang Mekah pada saat itu, ya, karena egonya terlalu tinggi dan menjadi sebuah kebanggaan dilulukan oleh masyarakatnya, gitu ya. Kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Padahal beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Di dalam qalbunya sudah mengiktikadkan bahwa kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Cuma di dalam ikrarnya tidak sampai pengucapan kepada kalimat syahadat. Wa'malul bil arkan ma wa'malul bil arkan. Kenapa?
Wong Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga dari mulai usia 8 tahun ya, usia 8 tahun kan usia 4 tahun, usia 4 tahun oleh usia 1 bulan sampai 4 tahun itu diasuh oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Kemudian Siti Halimatus Sa'diyah mengembalikan kepada ibundanya 2 tahun sampai usia 8 tahun, berarti 10 tahun ya. 8 tahun diasuh oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib, meninggal, maka tahun ke-10 diasuhlah oleh Abu Thalib. Cuma Abu Thalib itu sampai usia pernikahan lah ya, usia 25 tahun. Sampai bahwa Abu Thalib mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, mengakui bahwa Kangjeng Nabi Muhammad SAW sangat tinggi akhlak dan ilmunya. Nah, di saat-saat mau mengucapkan kalimat syahadat, datang itu para pembesar Quraisy. Orang-orang pada berdatangan. Abu Thalib katanya, kalau ente coba-coba berani mengucapkan kalimat syahadat, maka 2 kerugian bagi ente. Apa itu? Tidak akan pernah diakui sebagai pembesar orang Quraisy, dan yang kedua, tidak akan dimakamkan pada pembesar orang Quraisy. Kalau zaman sekarang mah makam pahlawan Kalibata gitu. Itu kan hal duniawi sekali gitu ya. Hal duniawi sekali, lagian paling cuma beberapa hari doang. Tapi kalau mengucapkan kalimat syahadat, Masya Allah, abadan abada sampai selamanya. Di negeri akhirat, Masya Allah, hanya ego duniawi saja tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Barulah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, mulai itu ekspansi dari tembus ke Jazirah Arabia dengan mengutusnya Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina ya. Kemudian Muhammad bin Mahmud bin siapa tuh? Muhammad bin Mahmud Al-Qasim. Muhammad bin Mahmud Syekh Muhammad bin Mahmud ke Barus, Sumatera. Berarti kan ke Indonesia itu ya. Nah, kemudian beberapa sahabat menyebar Abi Waqqas. Nah, Abi Waqqas, Muhammad bin Mahmud bin Abi Waqqas. Berarti kan cucunya sahabat Abi Waqqas itu sampai ke dakwah di negeri Sumatera, sampai meninggal di sana gitu ya, di Kampung Barus. Nah, subhanallah ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah, kemudian ekspansi ke luar Jazirah Arabia, kemudian ditangkap oleh orang-orang yang berpengaruh seperti halnya Raja Ethiopia, Raja Habasyah gitu ya, Raja Habasyah itu Ethiopia. Kemudian sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke seluruh dunia, maka betul bahwa Islam itu akan menyinari seluruh dunia. Dengan tadi kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW menghancurkan berhala dengan sendirinya dan juga memadamkan api sesembahan bangsa Persia. Subhanallah gitu ya. Namun kira-kira menurut Bapak nih, adakah jaminan bahwa Islam akan selamanya di Indonesia? Ada nggak jaminan? Nggak ada. Yang lebih mengerikan lagi, adakah jaminan bahwa kita akan meninggal husnul khatimah? Tidak ada, Masya Allah. Ini yang harus kita pertahankan dan kita pertanyakan dengan pertanyaan yang sangat luar biasa, bahwa betulkah kita akan menikmati keislaman selamanya? Bagaimana dengan putra-putri kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? Masya Allah gitu ya. Satu hal yang pasti menjadi penolong kita adalah menitipkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni astaudiuka imani abadan abada. Ya Allah, aku menitipkan kepadamu akan keimananku selamanya. Masya Allah.
Jadi ada salat sunnah lihifdil iman, untuk menjaga keimanan kita. Pun ada doa lihifdil iman, ya barusan yang paling minim gitu ya, yang paling sederhana. Allahumma inni astaudiuka imani abadan abada. Ya Allah, aku menitipkan keimananku kepadamu selamanya. Bapak Ibu, Bapak hadirin jemaah sekalian, kalau seandainya kita punya putra gitu ya, punya putra, sedangkan kita punya kewajiban mencari nafkah di luar rumah, katakanlah pergi pukul 7 gitu ya, pulangnya pukul 4 lah gitu ya. Nah, kesempatan untuk memantau putra-putri kita paling berapa jam? Berapa jam? Bermacam-macam lah ya, berbeda-beda gitu ya. Kadang kita berkesempatan, anaknya ada kegiatan di luar dan lain sebagainya. Menitipkan istri kita pun, Masya Allah, sulit sekali gitu ya. Maka satu-satunya jalan bukan dengan cara memasang CCTV di rumah, bukan. Itu mah pemborosan. Tapi satu-satunya cara untuk menitipkan putra-putri kita dan istri-istri kita adalah dengan menitipkan kepada Allah. Kalau sudah dititipkan kepada Allah, Masya Allah, tenang. Mau bagaimana apapun, kita sudah dititipkan kepada Allah gitu ya. Teringat satu kisah yang dialami oleh Syekh Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad ini, mohon maaf ya, ulama besar, namun dulunya beliau adalah perampok besar. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Namanya juga bukan nabi. Kalau nabi mah steril semuanya di hal-hal yang menjatuhkan kenabian. Tapi kalau para ulama, para wali, tidak. Namanya juga daur ulang gitu, daur ulang ya. Bahwa Syekh Fudail bin Iyad dulunya mantan begal, mantan perampok yang paling disegani. Suatu saat ada kafilah yang akan membawa harta. Sang ketua kafilah ini berencana untuk menitipkan hartanya karena tahu bahwa di seberang jalan itu akan ada perampok yang dipimpin oleh Fudail bin Iyad. Maka kemudian dia melihat seseorang yang kelihatannya lusuh dan berseri-seri gitu ya. Dia sedang duduk di depan tendanya. Bapak, mohon maaf, saya ingin menitipkan harta saya takut diambil oleh perampok di sana. Oh, baik. Kalau itu simpan aja di pojokan katanya. Oh, baik katanya. Plak disimpan. Nah, kemudian Syekh Fudail bin Iyad ini lama-lama merampok. Kemudian si anak buahnya setoran. Lalu tibalah si kafilah tersebut, ketuanya kafilah tersebut, katanya, saya salah katanya, menitipkan ke pemimpin perampok, ya habislah harta saya katanya. Tapi keanehan terjadi. Syekh Fudail bin Iyad menunjuk kepada pemimpin kafilah tersebut, Bapak kesini katanya, silahkan ambil barang titipan Bapak katanya. Pas diambil, Masya Allah, utuh itu harta titipannya. Orang-orang pada kaget, si perampok-perampok pada kaget. Kalau orang bertanya, para perampok itu bertanya, wahai Tuan katanya, kenapa engkau membiarkan harta yang demikian banyak diserahkan kepada pemiliknya, sementara kami justru merampok orang-orang yang hanya sedikit hartanya? Bagaimana ini katanya? Bukan seperti itu katanya. Dia percaya kepada saya, kemudian menitipkan kepada saya. Saya pun akan berusaha untuk menjaga kepercayaan dia, sebagaimana saya masih percaya bahwa Allah akan mengampuni saya. Masya Allah. Dari situ katanya, dari situ maka Syekh Fudail bin Iyad menjadi bertobat, dan juga karena wasilah dititipi hartanya kafilah, sehingga dia selalu mengingat, Allah saja yang saya bangkangi gitu ya, saya khianati setiap hari, setiap saat, dimanapun adanya. Tapi saya masih menyimpan kepercayaan bahwa Allah pasti akan menerima taubat saya gitu. Masya Allah gitu ya. Itulah kekuatan menitipkan keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kadzalika, dan demikian pula, al-qalbu, bahwasannya hati, yaswadu, bisa menjadi hitam itu hati, bil maksiati, karena maksiat. Maksiat itu bukan berarti maksiat harus terlihat, bukan. Zina pun sama. Zina itu bukan sesuatu yang zina besar, bukan. Melihat sesuatu yang bukan haknya itu sudah zina. Bagaimana kalau guru, misalkan guru melihat muridnya, kemudian dia harus melihat wajahnya, itu ada pengecualian. Pertama, guru ya. Guru kalau seandainya harus mengajar kaum hawa, itu masih diperkenankan, masih berupa syariat gitu ya. Yang kedua, dokter. Dokter pun kalau seandainya memeriksa pasien, masa tidak melihat gitu kan, bagaimana disuntiknya? Jangan-jangan salah suntik gitu ya. Harusnya ke bagian ini malah ke tulang misalkan, itu berbahaya gitu ya. Maka itu diperkenankan. Kemudian orang yang melakukan transaksi ya harus jelas ya, misalkan transaksi beli rumah, beli kendaraan segala macam, kan ada transaksi dulu, ada ijab kabul dan lain sebagainya, tentu harus melihat dulu. Dan segala profesi yang berkaitan dengan muamalah, dan muamalah pun muamalah syar'iyah, maka itu diperkenankan gitu ya. Bagaimana kalau seandainya tanpa hak gitu ya, tanpa hak kita berusaha nyari-nyari gitu ya, di tengah jalan jalalatan rumahnya apa matanya, apalagi saya gitu pakai motor, itu maksiat mulu itu. Ya, nah itu diupayakan jangan sampai mata kita terkotori oleh maksiat. Telinga kita, bagaimana telinga kita dengan maksiat itu? Ada orang yang si itu bagaimana ya, kok gak bener nih kelakuannya, itu sudah mulai itu. Kalau kita menempali aja, iya bener ya, itu harusnya begini. Itu sama dengan ghibah gitu ya. Demikian juga mata, telinga, tangan, kaki dan lain sebagainya bisa menyebabkan maksiat. Kadzalika al-qalbu, demikian pula hati, yaswadu, bisa menjadi hitam itu hati, bil maksiyah, dengan perbuatan maksiat. Fala yanzuru, maka tidak akan nampak, illa kecuali bitaubati ilallah, dengan bertaubat kepada Allah. Jangan sepelekan dosa yang kecil, karena yang kecil kalau seandainya ditumpuk lama-lama menjadi besar. Tapi jangan putus asa dengan dosa yang besar, sebab kalau digempur dengan istighfar lama-lama bisa hangus, bisa habis, bisa terkikis. Nah, jadi bagaimana tuh mengingat kita sudah banyak maksiatnya? Bukan saya maksudnya ya. Bagaimana dengan saya pribadi yang demikian banyak dosanya? Nah, makanya itu ya, saya alhamdulillah bertemu dengan Syekh Mursid yang menuntun saya untuk berusaha beristighfar setiap hari. Terkait dengan hal tersebut, Kangjeng Nabi menyatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, wa maddaha bi ta'zim, dan memanjangkan kalimah la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka Allah gugurkan dari orang tersebut sebanyak 4.000 dosa yang al-kabair, termasuk dosa-dosa besar. Masya Allah. Ini riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disyarahi oleh Imam As-Sanusi di dalam kitab Tanqihul Qaul ya. Kitab Tanqihul Qaul halaman 12 itu baris ke atas. Subhanallah, ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang sudah pasti kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pasti
itu tentang kesohihannya dan disyarahkan oleh Syekh Imam As-Sanusi. Jadi kalau seandainya, kebayanglah kalau seandainya saya setiap hari memiliki cuma satu kali, padahal ya satu kali la ilaha illallah berarti 4.000, la ilaha illallah 8.000, la ilaha illallah lagi 12.000. Nah, jadi kalau 165 itu insya Allah akan dikurangi dosa sebanyak 3.320 dosa gitu ya. Bagaimana kalau misalnya 165 dikali ba'diyah salat, ba'da salat, setiap salat 165 gitu ya. Jadi ada 825 dikali 4.000, maka dosa yang terkikis setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sebanyak 6.336 dosa-dosa besar. Masya Allah. Maka saya berterima kasih kepada orang yang mengajak saya untuk bertemu dengan mursyid, yang memungkinkan saya untuk mengamalkan hadis dari Imam Al-Bukhari tersebut. Mudah-mudahan walaupun saya banyak dosanya, tapi dengan ampunan Allah kita semuanya terbebas dari dosa. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.